Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Siapa yang bertugas membersihkan? Ya, silakan turun anak. Kebersihan kelasnya sudah bagus ya, harus dipertahankan. Sudah siap untuk belajar? Siap. Dan aku sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan anak pimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Dan anak, apa tujuannya kita berdoa? Agar pelajaran mudah dipahami. Ya, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir Hadir semua. Hadir semua. Kehadiran anakku harus diperhatikannya, jangan bermalas-malasan ke sekolah. Selanjutnya, Pak Guru akan memutarkan lagu Mars PPK. Ya, silakan kita menyanyi bersama-sama. Nasional Revolusi Mental membangun Generasi siswa berkarakter Indonesia. Anak-anakku masih ingat pelajaran minggu lalu tentang keunikan daerah? Masih ingat? Iya Pak Guru. Ya. Coba ada yang bisa menyebutkan keunikan daerah Bali? Siapa apa keunikan daerah Bali? Coba Ikram. Rumah adat Bali yang pertama yaitu rumah adat Bali Manten. Manten. Ya, rumah Bali Manten. Bagaimana bentuknya itu? Persegi panjang. Ya, berbentuk persegi panjang. Selain itu masih ada rumah adat Bali. Apa tuh namanya? Apa? Apa? Angkul-angkul. Bagaimana bentuknya? Gapura. Ini seperti Ya, gapura. seperti gapura. Kemudian ada dua tiang penyangga, ya. Kalau untuk keunikan daerah Pak Guru, namanya rumah adat Tongkonan. Ada yang pernah lihat rumah adat Tongkonan? Ada Bagaimana bentuk atapnya itu? Seperti apa? Seperti tanduk kerbau. ya, seperti tanduk kerbau atau perahu. Kemudian berbentuk persegi panjang. Ya anakku, pada hari ini kita mempelajari dulu di tema 8 ya, daerah tempat tinggalku. Subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini, yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar keunikan suatu daerah, guru membimbing peserta didik agar dapat mengidentifikasi keunikan daerah tempat tinggal tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan kegiatan melakukan percobaan daya tarikan, guru mengarahkan peserta didik untuk menuliskan laporan hasil percobaan tersebut dengan benar. Ya, selanjutnya anak-anakku, Pak Guru akan membagi ke dalam 2 kelompok ya. Ya, semuanya sudah bergabung dengan teman kelompoknya ya. Kelompok 1 yaitu kelompok nasionalis, dan untuk kelompok 2 kelompok mandiri. Perhatikan pada PowerPoint-nya. Pak Guru akan menampilkan keunikan daerah yang ada di Sulawesi Tengah. Coba perhatikan. Ini merupakan salah satu keunikan daerah yang ada di Sulawesi Tengah. Ada yang bisa menyebutkan rumah adat apa namanya ini? Rumah adat Tambi. Apa? Ya, rumah adat Tambi. Bagaimana bentuknya? Persegi besar. Ya, berbentuk persegi. Kemudian atapnya berfungsi juga sebagai dinding. Dan ini terbuat dari mana? Terbuat dari balok-balok. Selanjutnya, sudah mengerti semua? Sudah? Coba sebutkan kembali tadi. Rumah adat? Rumah adat Tambi. Ya, rumah adat Tambi. Kemudian ada apa lagi? Lembah Badak. Apa lagi? Budaya. Kemudian Pulau Dua, dan yang terakhir yaitu
rumah adat Sauraja. Selanjutnya Pak Guru akan membagikan LKPD. Jangan lupa. Ya, bagaimana anakku, sudah selesai semua? Selanjutnya Pak Guru beri kesempatan kepada kelompok nasionalis dulu untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Siapa yang membacakan dari kelompok nasionalis? Siapa? Ya, silakan Ikra. Sekarang suaranya ya nak. Tanduk alam. Dibaca dulu suaranya. Tuliskan tokoh utama tes cerita Putri Raja Banggai Ya. dan Tugu. keberaniannya. Ya. Tandu alam jawabannya. Tandu alam dan Putri Raja Banggai. Ya. Tokoh utama dalam teks cerita Tanduk Alam dan Putri Raja Banggai yaitu siapa? Tanduk Alam dan ya, anakku, siapa yang mulai tampil di depan untuk menceritakan kembali Putri Raja Banggai dan perannya Tanduk Alam? Coba Arif. Putri Raja Banggai, dia dikenal orang bijaksana dari daerah Sulawesi Tengah. Sudah? Ya sudah. Tepuk tangan untuk Arif. Nah, jadi anakku, sudah dipahami semua tentang cerita Putri Raja Banggai dan perannya Tanduk Alam? Sudah? Ya, selanjutnya silakan bekerja sama dengan teman kelompoknya untuk mencari informasi apa itu teks cerita fiksi, bagaimana ciri-cirinya dan contohnya. Ya, silakan berdiri Adib. Sekarang suaranya. Cerita fiksi adalah karya sastra berisi berbagai cerita rekaan. Ya. Jadi yang dimaksud dengan cerita fiksi yaitu karya sastra yang berisi cerita rekaan. Apa bisa menyebutkan contohnya apa? Contohnya Sabel, hikayat, dongeng, legenda, cerpen. Contohnya ada fabel, hikayat, dongeng, legenda, dan cerpen. Bagaimana untuk kelompok nasionalis? Jawabannya sama atau berbeda? Sama. Ya. Selanjutnya dari kelompok mandiri ada yang menyebutkan contohnya yaitu fabel. Ada yang tahu apa itu fabel? Apa itu fabel? Ya, coba Resa. Kasih keras suaranya ya. Fabel, cerita pendek berupa dongeng penggambaran watak manusia yang diibaratkan hewan. Ya. Bagaimana caranya Raja Banggai bisa sampai ke Ternate? Naik apa? Naik perahu. Ya, apa? Naik perahu. Perahu. Bagaimana perahu ini bisa sampai? Karena adanya gaya. Apa contohnya tadi? Menangkap bola. Selain menangkap bola, apa lagi contohnya tadi? Ya, yang sedang melaju kan bergerak, tetapi ketika ada yang berhentikan, kemudian bus tersebut akan berhenti. Iya, begitu. Kemudian mengubah arah gerak benda, misalnya pada saat orang memukul Bola. memukul bola. Coba perhatikan, ini ada gambar dua orang anak. Apa yang sedang dilakukan? Ya. Menari dan Menari dan bergoyang. Gambar yang di depan itu yang apa ini? Menarik atau mendorong? Yang di belakangnya? Jadi apa itu? Siapa yang tahu apa itu gaya? Halo, siapa yang tahu apa itu gaya? tarik atau mendorong memberikan pada suatu benda. Ya, coba Ikra, apa itu gaya? Gaya adalah Gaya adalah berpindah. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. ya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda sehingga benda tersebut bisa bergerak. Apa itu gerak? Adalah berpindah yang disebabkan oleh Ya, perpindahan suatu benda yang disebabkan oleh adanya gaya. Ini gerobak bisa berpindah
tempat karena adanya gaya. Dan yang menangkap bola. Apa yang terjadi? Siapa yang berani tampil di depan saat yang menangkap ya? Coba, jauh. Silakan tendang. Ya, tepuk tangan dulu. Apa yang terjadi sebelum bola ini ditendang? Ya. Setelah bola ini diam, kemudian bergerak. Dan setelah bergerak, kemudian apa lagi setelah ditangkap? Ya. Benda kembali. Bola tersebut kembali menjadi diam. Jadi, gaya yang berani memperagakan gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Siapa? Coba Ikra. Coba ditarik dengan lurus. Kalau ditarik dengan berbelok-belok. Ini tadi salah satu contoh bahwa gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Ya, pada saat kita kalau tidak ada, selanjutnya nanti anak-anakku silakan meletakkan benda tersebut di atas kertas ini, kemudian di bawahnya simpan magnet ya. Apa yang terjadi pada benda tersebut ya? Mau sudah mengerti? Silakan kerja sekali itu teman. Kita tulis di sini. Ya, ada yang mengangkat kertasnya, ada yang ya. Silakan diperhatikan, ditulis di sini nomor 3 apa yang terjadi pada benda tersebut. Ya, bagaimana anakku sudah selesai semua? Sudah. Ya, silakan dari kelompok nasionalis. Silakan bacakan hasil percobaannya. Nanti apa yang kemudian terjadi? Tuliskan dalam kolom berikut. Benda-benda tersebut bergerak mengikuti arah magnet. Ya. Jawaban dari kelompok nasionalis yaitu benda-benda tersebut bergerak mengikuti arah magnet. Semua jawabannya sudah benar. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya anakku, selanjutnya Pak Guru akan membagikan soal evaluasi. Silakan ditulis, jangan lupa ditulis namanya ya. Waktunya selama 15 menit. Ya anakku, bagaimana? Sudah selesai semua? Pak Guru yang akan periksa ya. Ya anakku, setelah Pak Guru periksa ada 2 yang tidak tuntas. Jadi yang tidak tuntas akan melakukan remedian. Ya, yang lainnya anakku akan melakukan pengayaan. Artinya yang tidak tuntas akan diberikan kembali soal-soal yang materinya sama, tapi soalnya berbeda. Kalau untuk yang pengayaan, tingkat kesulitannya akan bertambah lagi. Ya. Selanjutnya anakku, berdasarkan hasil pembelajaran tadi, siapa yang bisa menyimpulkan? Kita belajar tentang apa tadi? Yang pertama, keunikan. Ya, keunikan daerah. Setiap daerah itu memiliki keunikan yang tersendiri. Yang selanjutnya, gaya. Siapa yang bisa menyebutkan apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Misalnya, benda diam menjadi bergerak. Contohnya apa? Menendang bola. Ya, membuka pintu. Jadi anak-anakku sudah mengerti semua? Sudah? Ya anak-anakku, untuk pembelajaran selanjutnya kita belajar tentang cerita non-fiksi. Kemudian pengaruh gaya terhadap bentuk suatu benda. Ya anak-anakku, silakan simpan semua bukunya. Dan ingat, kewajibannya sebagai siswa apa? Apa? Ya, ulangi pelajarannya kembali di rumah belajar. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan Sinta dipimpin doanya dulu. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pak Guru akhir pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang. Siang.